Ustaz, kita lanjutkan informasi di hari ini. Penerbitan kartu keluarga bagi pasangan yang nikah siri terus menuai polemik. Di Cianjur, Jawa Barat misalnya, Disduk Capil setempat bahkan mencatat telah terbitkan tak kurang dari 71.000 KK dengan status tertulis nikah belum tercatat. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Disduk Capil Kabupaten Cianjur, Jawa Barat mencatat telah menerbitkan 70.000 lembar kartu keluarga atau KK tanpa status perkawinan tercatat. Ya, dari jumlah tersebut sekitar 20.000 lembar KK diperkirakan merupakan pasangan nikah siri. Dalam kartu keluarga bagi pasangan nikah siri atau nikah di bawah tangan dicantumkan dalam status kawinnya tertulis nikah belum tercatat. Kita tidak bisa memastikan berapa orang yang nikah siri, tetapi kita tunjukkan mungkin dari SPTJ yang file-file yang masuk ada berapa. Nah, ini belum kami telisik, tetapi kelihatannya dari 70.000 hampir ada sekitar 20.000-an pasangan yang nikah siri masuk ke dalam dokumen administrasi kependudukan. Meski begitu, pihak Disduk Capil tegaskan tidak dalam kapasitas menikahkan, tetapi hanya membuat kartu keluarga. Masing-masing pihak pun harus berstatus gadis dan lajang. Sementara pasangan yang masih terikat dengan pernikahan terdahulu tidak bisa dicatatkan kembali pada kartu keluarga. Kalau misalkan mereka terikat dengan pasangan terdahulu, itu tidak boleh disatukan. Karena ini secara hukum dia harus selesaikan dulu proses perkawinannya dengan pasangan terdahulu. Penerbitan kartu keluarga untuk pasangan kawin yang belum resmi tercatat oleh negara ini merujuk pada Permendagri nomor 108 tahun 2019 yang berlaku sejak tahun 2020. Sejumlah syarat harus dipenuhi untuk pembuatan kartu keluarga, yakni harus melampirkan surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM, kebenaran pasangan suami istri dan diketahui 2 orang saksi serta pemuka agama. Meski sudah difasilitasi negara, masyarakat disarankan untuk tidak menikah secara siri karena merugikan hak-hak perdata bagi anak dan istri. Tim Liputan Indosiar melaporkan. Ya, ini yang masih menjadi polemik juga di masyarakat, di mana pasangan yang menikah siri akan mendapatkan kartu keluarga dari pemerintah. Nah, Ustaz Tabik, mungkin masih ada yang belum paham sebenarnya apa yang dimaksud dengan nikah siri dan bagaimana kedudukan hukumnya dalam Islam. Ya, Mbak Utris, nikah dan siri. Nikah itu pernikahan, siri itu artinya dirahasiakan, tidak diketahui oleh khalayak. Kenapa kemudian dalam peraturan perundangan kita tentang pernikahan bahwa tahun 74 bahwa nikah itu wajib dicatat di kantor urusan agama. Karena melihat kemaslahatan, melihat kemanfaatannya, bagaimana nanti anak yang lahir, bagaimana nanti hubungan antara satu keluarga dengan keluarga yang lain. Nikah siri dibagi 2. Ada nikah siri yang betul-betul tidak memenuhi rukun-rukun nikah. Tidak ada walinya, ya tidak jelas begitu. Kemudian juga maharnya tidak ada, demikian juga tidak jelas status calon suami atau calon istri yang penting mereka dinikahkan. Kalau tidak memenuhi syarat dan rukun, maka pernikahannya tidak sah. Namun ada yang dilakukan pernikahan siri yaitu sah karena memenuhi ya rukun-rukun dan persyaratan. Hanya mereka tidak dicatat di kantor urusan agama. Pencatatan ini penting karena memang perintah Allah di surat Al-Baqarah 282. Yaitu hendaklah kalau kita bermuamalah, kita bertransaksi apapun. Terutama juga transaksi pernikahan. Antara satu keluarga dengan keluarga yang lain, antara satu orang dengan orang yang lain, hendaklah faktubuh, hendaklah dicatat. Karena bisa jadi kepentingan percatatan itu ternyata sekarang dirasakan. Nanti ada ya perlindungan dari keluarga, ada keperdataan, ada waris mewarisi, ada nafkahnya. Kalau tidak dicatat, khawatir mengabaikan kewajiban nafkah. Ini bukan anak saya, ini bukan adik saya, ini bukan keluarga saya. Maka batallah secara hukum bagaimana kewajiban nafkahnya. Waris mewarisi pun tidak mendapat. Kenapa? Karena tidak ada bukti hitam di atas putih bahwa dia adalah betul-betul sudah melangsungkan pernikahan secara sah, secara agama, dan sah secara negara. Akan lebih baik kalau pernikahan kita itu adalah sah secara agama kita, rukun dan syaratnya dipenuhi, namun juga tercatat di kantor urusan agama, insya Allah. Nah, Ustaz, tadi kan Ustaz sudah menjelaskan apa-apa saja poin-poin yang mungkin saja di kemudian hari akan menyesali pada saat seseorang atau pasangan melakukan nikah siri. Walaupun sah begitu secara agama, namun pemerintah kan tidak menganjurkan seperti yang tadi kita lihat dari informasi sebelumnya. Nah,
poin-poin yang dianggap merugikan istri dan anak ini, apalagi Ustaz selain yang Ustaz sudah jelaskan tadi? Ya, beberapa hal memang merugikan anak, merugikan istri. Yang pertama, kerugian secara materi. Dia tidak mendapatkan hak-hak sebagaimana layaknya seorang istri, sebagaimana layaknya seorang anak. Anak mendapatkan nafkah untuk kepentingan pendidikan, kepentingan kesehatan, dan kepentingan-kepentingan yang lain. Istri juga berhak untuk mendapatkan nafkahnya untuk kepentingan dirinya dengan kepentingan keluarganya. Manakala tidak tercatat dan diajukan ke pengadilan agama, maka tidak dapat ya secara hukum untuk mendapatkan sebagaimana mestinya. Yang kedua adalah manakala seseorang yang ia nikahi atau menikah dengannya meninggal dunia, ada warisan yang sesungguhnya hak semua ahli waris, termasuk anaknya, termasuk istrinya. Namun kalau tidak tercatat, maka bisa jadi ditolak dia mendapatkan hak waris karena tidak ada pembuktian secara hitam di atas putih. Dan yang paling berat adalah hubungan antara satu keluarga dengan keluarga yang lain. Karena bisa jadi mereka yang tercatat akan mengatakan kami lebih berhak. Sedangkan yang tidak tercatat tentu akan diabaikan oleh keluarganya, diabaikan pula oleh pengadilan. Untuk itu betul Kementerian Agama dalam hal ini dan kami tentu sangat menghimbau agar pernikahan itu betul-betul kita penuhi rukun dan syarat secara agama, kita juga penuhi ketentuan yang berlaku dalam undang-undang pernikahan kita, insya Allah. Baik, Ustaz, kita beralih ke informasi lainnya. Ini